Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ivan Hidayat, NIM 19 dari kelas B Prodi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis conjoin, analisis jalur, dan analisis time series guna menyelesaikan tugas mata kuliah metode kuantitatif bisnis 2. Pembahasan yang saya akan bahas yaitu yang pertama, pengertian analisis conjoin, analisis jalur, dan analisis time series. Yang kedua, tujuan analisis conjoin, analisis jalur, dan analisis time series. Variabel dan data yang digunakan dalam analisis conjoin dan analisis jalur. Dan yang keempat, istilah yang sering digunakan dalam analisis time series. Analisis conjoin. Kata conjoin menurut para praktisi riset diambil dari kata considered jointly. Dalam kenyataannya, kata sifat conjoin diturunkan dari kata benda to conjoin, yang berarti joined together atau bekerja sama. Nah, pengertiannya di sini, analisis conjoin adalah suatu teknik yang secara spesifik digunakan untuk memahami bagaimana keinginan atau preferensi konsumen terhadap suatu produk atau jasa dengan mengukur tingkat kegunaan dan nilai kepentingan relatif berbagai atribut suatu produk. Nah, analisis ini sangat berguna untuk membantu merancang karakteristik produk baru, membuat konsep produk baru, membantu menentukan tingkat harga, serta memprediksi tingkat penjualan. Tujuan dari analisis conjoin di sini yaitu yang pertama menentukan kepentingan relatif dari atribut di dalam pemilihan yang dilakukan konsumen. Yang kedua menentukan komposisi merek yang paling disenangi, fitur dari merek dapat dibuat bervariasi, dinyatakan dalam level atribut dan utilities yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu membuat segmen pasar berdasarkan pada kemiripan preferensi untuk level atribut. Yang keempat, menunjukkan sejauh mana kesediaan individu melakukan pertukaran atau trade-off antar atribut suatu produk pelayanan, sehingga berguna untuk memutuskan cara optimal dalam memberikan pelayanan. Sedangkan manfaat analisis conjoin menurut Green and Krieger yaitu yang pertama, merancang harga. Kedua, memprediksi tingkat penjualan atau penggunaan produk dan uji coba konsep produk baru. Yang ketiga, segmentasi preferensi. Dan yang keempat, merancang strategi promosi. Analisis conjoin ini sangat berguna untuk membantu merancang karakteristik dan konsep produk baru, serta membantu menentukan tingkat harga dan memprediksi tingkat penjualan. Bahkan, bisa dipakai untuk menentukan segmentasi pasar berdasarkan preferensi konsumen terhadap atribut suatu produk yang dipilihnya. Selanjutnya yaitu analisis jalur atau PET. Analisis jalur atau PET merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan ketergantungan langsung atau tidak langsung di antara satu set variabel. Dengan kata lain, digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen yang menggunakan regresi dengan variabel yang distandarkan. Jadi, ketika seorang peneliti melakukan penelitian dan si peneliti tersebut menghadapi model yang memiliki variabel independen yang memberikan pengaruh terhadap variabel independen lainnya, maka analisis jalur atau PET lebih cocok digunakan dalam penelitiannya. Nah, tujuan dari analisis PET sendiri di sini yang pertama, melihat hubungan antar variabel dengan didasarkan pada model a priori. Yang kedua, menerangkan mengapa variabel-variabel berkorelasi dengan menggunakan suatu model yang berurutan secara temporer. Yang ketiga, menggambarkan dan menguji suatu model matematis dengan menggunakan persamaan yang mendasarinya. Yang keempat, mengidentifikasi jalur penyebab suatu variabel tertentu terhadap variabel yang dipengaruhinya. Dan yang terakhir yaitu menghitung besar pengaruh satu variabel independen eksogenus atau lebih terhadap variabel dependen endogenus lainnya. Selanjutnya yaitu analisis time series. Analisis time series ialah sekumpulan data masa lalu yang dicatat secara terus-menerus sebagai sarana untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan tertentu dan memungkinkan kita untuk mengetahui perkembangan suatu atau beberapa kejadian serta hubungan atau pengaruhnya terhadap kejadian lainnya, dan seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan dari perubahan tersebut dan dapat sebagai pandangan untuk pengambilan keputusan. Time series menunjukkan aktivitas yang merupakan hasil dari interaksi beberapa bentuk dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian, urutan dari observasi menjadi penting. Hal ini tentu berakibat pada prosedur-prosedur dan teknik-teknik statistika yang berdasarkan pada asumsi bebas atau independen menjadi tidak berlaku lagi, sehingga diperlukan metode-metode dan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Nah, tujuan analisis time series di sini yaitu menjelaskan mekanisme tertentu dan membuat keputusan pada saat ini sebagai peramalan
untuk merencanakan masa depan dan mengoptimalkan sistem sebelumnya. Selanjutnya yaitu variabel yang terdapat pada analisis conjoin. Di sini ada 3, yaitu yang pertama profil, yang kedua atribut, dan yang ketiga level atribut. Nah, profil di sini yaitu kombinasi seluruh atribut yang dianalisis. Untuk atribut sendiri yaitu karakteristik yang digunakan untuk mengukur preferensi konsumen mengenai tingkat kegunaan dan kepentingan suatu produk. Dan untuk atribut sendiri yaitu tingkat kepentingan relatif yang dapat dipilih oleh konsumen dalam menentukan preferensinya melalui atribut terhadap suatu produk. Selanjutnya yaitu data analisis conjoin. Yang pertama yaitu data yang diperlukan dalam analisis conjoin yaitu berupa data metrik dan data non-metrik. Data metrik di sini yaitu data berupa angka, di mana pengukuran dilakukan sehingga suatu subjek dapat diketahui perbedaannya dalam jumlah atau derajat. Nah, pengukuran ini menggunakan variabel. Variabel yang diukur menggunakan skala interval dan rasio. Sedangkan data non-metrik adalah data yang bukan merupakan angka. Data ini berskala nominal, ordinal, atau kategorial. Bisa berupa atribut, karakteristik, atau sifat kategorik yang menunjukkan atau menggambarkan suatu subjek. Untuk mendapatkannya, responden diminta untuk membuat ranking atau mengurutkan stimuli pada tahap yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya yaitu data yang digunakan ada data primer dan data sekunder. Nah, data primer dan sekunder ini berskala Likert. Dalam skala Likert, variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian dijadikan pijakan menyusun item-item instrumen berupa pertanyaan atau pernyataan. Selanjutnya yaitu variabel analisis jalur atau PET. Variabel analisis jalur di sini ada 4, yaitu yang pertama variabel independen, variabel intervening, variabel dependen, dan variabel kesalahan. Variabel independen adalah variabel bebas yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen. Variabel intervening yaitu variabel yang memiliki hubungan tidak langsung antara variabel independen dengan variabel dependen, atau bisa dikatakan juga sebagai variabel penunjang. Selanjutnya variabel dependen atau variabel terikat yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi atau bergantung pada nilai dari variabel bebas atau variabel independen. Selanjutnya yaitu variabel kesalahan yaitu semua faktor lain yang mempengaruhi variabel independen dan dapat dipandang sebagai gabungan semua variabel eksogen yang tidak dapat diukur plus kesalahan pengukuran. Selanjutnya yaitu data analisis PET. Data yang diperlukan dalam analisis jalur atau PET ini adalah data metrik berskala interval. Semua variabel yang diobservasi mempunyai data berskala interval atau scaled values. Jika data belum dalam bentuk skala interval, sebaiknya data diubah dengan menggunakan metode suksesif interval. Alasan mengapa yang digunakan adalah data metrik karena jika data non-metrik yang digunakan maka akan mengecilkan nilai koefisien korelasi yang membuat nilai R2 menjadi semakin kecil, sehingga permodelan yang dibuat akan tidak valid. Karena salah satu indikator kesesuaian model yang dapat dibuat dengan teori adalah dengan melihat nilai R2 yang mendekati 1. Selanjutnya pembahasan terakhir yaitu istilah dalam analisis tim series. Yang pertama yaitu stasioneritas. Stasioneritas sendiri yaitu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa data tim series tidak dipengaruhi oleh waktu. Nah, stasioner merupakan suatu kondisi data time series yang apabila rata-rata, varian dan kovarian dari paubah-paubah tersebut seluruhnya tidak dipengaruhi oleh waktu. Untuk mengetahui data stasioner atau tidak, yaitu dengan cara membandingkan antara lain statistik ADF atau PP dengan nilai kritis distribusi McKinnon. Jika nilai absolut statistik ADF atau PP lebih besar dari nilai kritis, maka data yang diamati menunjukkan stasioner dan jika sebaliknya, maka data tersebut tidak stasioner. Yang selanjutnya yaitu kointegrasi, yaitu uji yang dilakukan untuk mengetahui hubungan jangka panjang antara paubah-paubah. Kointegrasi adalah suatu hubungan jangka panjang antara paubah-paubah yang meskipun secara individual tidak stasioner, tetapi memiliki linier antara paubah tersebut dapat menjadi stasioner. Apabila data variabel-variabel telah stasioner, artinya antara variabel tersebut terkointegrasi atau memiliki hubungan jangka panjang. Nah, untuk melihat apakah antar variabel terkointegrasi dapat dilihat melalui stasioner atau tidaknya data. Jika data tersebut stasioner, maka antar variabel terkointegrasi. Data-data tersebut yang digunakan harus diuji stasioner terlebih dahulu untuk melihat apakah data-data tersebut valid dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Setelah data-data tersebut stasioner, maka data tersebut dapat dilakukan
uji kointegrasinya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.